Gestur kayak gitu terserah kayak mungkin lebih tepatnya saya kalau itu kan diserang oleh orang yang diduga sebagai ex FPI, iya. Saya itu pernah diserang dan dikeroyok oleh FPI. 250 orang. Wah. Kata koran Kompas dan Pos Kota tahun 1999. Tapi saya kan mau diparang dan alhamdulillah saya kaget, saya lompat seret ke atas level sekitar 4 meter. Saya ngolangin lagi nggak bisa tuh, Pak. Jadi Anda mengatakan Mantan Banser pernah minum peluru, maju. Mereka begegen apa begegen? langsung tertegun. langsung ini Tertegun. ciut nyalinya. Ciut. Ini mohon maaf ya, barangkali masih ada tahun 99 masuk koran dan masuk TV. Tidak terjadi pemukulan pada saya, mereka minggir lalu merusak tempat-tempat yang ditempati seniman-seniman pinggiran. Oke, itu. iya. Artinya apa? Bahwa saya juga pernah Pernah. mengalami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suha TV, kali ini kita akan membahas tentang gonjang-ganjing yang terjadi di Pleret, yaitu yang menimpa Gus Fuad Pleret. Lagi spiral. Oke, ini sedikit kita mengulas mungkin kejadiannya ya. Kalau tampak di dalam video yang beredar bahwa ada salah satu ex FPI anggota ya, mantan, informasinya seperti itu. Tapi kebenarannya mungkin bisa diklarifikasi. Berniat melakukan tabayun ke Gus Fuad, cuman terjadi friksi kalau saya lihat di situ ya. Nah, bermaksudnya untuk bertabayun, kemudian berdiskusi, tiba-tiba ini terjadi secara spontan itu ya. Mungkin diskusi tetapi memunculkan emosi. Kalau saya lihat, Saya sebagai orang yang, kalau mungkin lebih tepatnya kalau itu kan diserang oleh orang yang diduga sebagai ex FPI, iya. Saya itu pernah diserang dan dikeroyok oleh FPI. 250 orang. Wah. Kata koran Kompas dan Pos Kota tahun 1999. tapi yang benar berapa orang? Saya nggak ngitung, Pak, banyak banget. Dan kok Anda sampai hidup sampai sekarang ini? Ya karena tidak jadi gebukin saya. Oh, Saya gitu. tantang waktu itu kan. Itu peristiwanya di Taman Ismail Marzuki. Tahun 1999 awal saya menginjakkan kaki di Jakarta yang agak lama, posisinya kan masih mondok itu. Jadi ya ada persoalan yang terkait dengan lingkungan di Taman Ismail Marzuki, sementara kami waktu itu menjadi seniman gembel di situ yang dituduh melakukan sesuatu yang terlarang dan tidak terbukti. Terus saya sebenarnya sudah minta maaf ya, karena saya mau mengamankan file pada waktu itu, tapi saya kan mau diparang dan alhamdulillah saya kaget, saya lompat seret ke atas level sekitar 4 meter. Saya ngolangin lagi nggak bisa tuh, Pak. Anda itu naik ke tangga dari pembatas? Iya, jadi pokoknya saya sendiri ngolangin lagi nggak bisa, sekitar 4 meter seperti cuas gitu kan. Oh, ujung-ujung naik ke ini, tangga 4 meter? Bukan naik, Pak, lompat. Anda bisa lompat 4 meter? Itu saya ngolangin lagi padahal nggak bisa. Iya. Kayak ketika Anda dikejar kucing, kejar anjing, tiba-tiba kalau bisa itu, ini? Kalau 2 kali kejadian seperti itu ketika di pesantren ya, maka saya percaya ada tenaga simpanan yang Allah berikan yang tiba-tiba keluar. Waktu di pesantren sama, itu lebih dari 4 meter ketika musim ninja, tiba-tiba saya bisa salto. Padahal saya pengen belajar salto, sampai dulu di Taman Ismail Marzuki itu ada fighter ya, yang jago salto sampai berkali-kali. Saya belajar dulu masih kurus, saya nggak bisa-bisa. Tapi giliran diserang sama FPI langsung pit gitu kan. Langsung. Maka saya langsung tunjuk-tunjuk. Akhirnya tidak terjadi pemukulan sama saya dan wartawan keburu datang. Mundur semua itu pasukan. Semua mundur, tetapi beberapa tempat dihancurin. Termasuk tempat yang kami tempatin dulu di Taman Ismail Marzuki, di belakang Geraha Bakti Budaya itu dulu ada namanya teater terbuka. Tuh di sebelah kiri itu ada bedeng yang sekarang sudah menjadi bangunan ya. Kami tinggal di bedeng itu, seniman-seniman pinggiran. Jadi kami dituduh narkoba lah, karena masuk TV beritanya itu adalah kami adalah para pelaku narkoba, padahal kami benar-benar berkesenian dan jelas-jelas FPI ya. Ya saya katakan ini, dan saya berulang-ulang saya katakan, termasuk
termasuk ke kawan-kawan saya di FPI, bahwa saya pernah mengalami kisah buruk waktu pertama ke Jakarta. Saya bilang gitu. Jadi dikepung sama 200-an FPI. Kalau menurut ini menurut berita ya. Menurut berita saya sendiri nggak ngitung, banyak banget. Iya. Jadi dari sekian menurut orang berita itu berapa itu? 250 orang FPI, anggota FPI. Dan saya terkenal pada saat itu. Jawara ya. Rahman karena terakhir yang membuat terkenal itu apa? Saya mantan Banser pindah minum peluru. Itu membuat mereka terkagum-kagum. Ciut ya. Iya, jadi saya kan dikepung kan. Saya ingat pesan Bapak, kalau berantem sama orang banyak begini-begini ya, saya kasih begini-begini. Saya lihat air muka mereka, oh ini aku sikat nanti. Tapi agak ngeri juga karena mereka bawa senjata ya, ada parang, ada semacam celurit, pedang, terus botol. Yang paling saya takuti bambu kuning karena paman saya pernah menjadi korban dari bambu kuning. Wow, gitu kan. Tapi ya tetap aja saya pakai. Langsung saya habis ngelompat itu saya ingat pesan Bapak. Ya sini mohon maaf bukan sombong, ini kisah masa lalu bahwa kesalahpahaman bisa terjadi pada siapapun dan tidak seperti sekarang kemudian digoreng ya. Saya tunjuk, saya bilang Anda FPI yang mestinya ngerti agama. Kalau saya tuduh begini, apakah Anda pernah melihat saya melakukan seperti itu? Bicara hukum fikih, saya dengan nunjuk gitu kan. Bicara hukum fikih harus persis seperti ujung benang di lubang jarum. Pernahkah Anda melihat saya seperti itu? Begitu kan? Wah, luar biasa. Ini sudah masa. Hei, saya bilang gitu. Anda bilang masa, saya koordinator pendemo. Saya bertanggung jawab atas anak-anak saya yang di demo. Kamu, begitu kan? Habis itu masih gini. Ujungnya saya gentak. Mantan Banser pernah minum peluru, maju. Benar dengan ekspresi seperti itu. Saya kan pemain teater, Pak. Betul. Jadi Anda mengatakan mantan Banser pernah minum peluru, maju. Mereka begegen apa begegen? Langsung tertegun. Langsung ini. Tertegun. Ciut jalinya. Ciut. Ini mohon maaf ya, barangkali masih ada tahun 99, masuk koran dan masuk TV. Di depan saya masih ingat betul saya Antv, di sebelah kiri saya itu TV 7 masih awal-awal, di sebelah kiri saya SCTV. Iya. Dilalahnya reporter SCTV itu cakep. Terus saya ditepok, Pak, boleh saya wawancara, Pak? Boleh, gitu. Dari situlah kemudian tidak terjadi pemukulan pada saya, mereka minggir lalu merusak tempat-tempat yang ditempati seniman-seniman pinggiran. Artinya apa? Bahwa saya juga pernah mengalami seperti itu dan tidak setelah mereka bubar keamanan datang dan itu sempat ribut, Pak, sempat dibantu waktu itu oleh anggota DPRD, saya nggak sebut namanya dan partainya, melakukan protes terhadap ketua Taman Ismail Marzuki itu yang pegang Geraha Bakti Budaya, Dewan Kesenian Jakarta, DKJ, sempat protes ke DKJ terus ke DPRD segala, tapi saya nggak ikut. Tapi saya terkenal bahwa Ali Rahman minum peluru. Padahal yang dimaksud peluru itu, padahal itu saya bohong-bohongan aja. Peluru gimana mau diminum dan peluru siapa pula? Dan itulah yang terjadi yang saya katakan tadi. Salut juga kepada yang nyerang yang katanya FPI itu. Di sebanyak orang dia mungkin hanya sendiri atau segelintir orang bisa nyerang di tempat orang gitu. Wah, ini luar biasa. Ini yang saya lihat itu kan ya, nyalinya luar biasa nih. Datang ke pondok pesantrennya Gus Fuad, kemudian diskusi, kemudian juga seperti seolah-olah mau nyerang, dan itu terjadi tuh clash gitu ya antara pendukung atau santrinya Gus Fuad dengan orang FPI gitu. Itulah ya sudah pasti terjadi lah kalau ada orang datang ke sini juga akan seperti itu kan. Tamu datang kemudian tidak sopan atau apa gitu, pasti ada reaksi dari tuan rumah seperti itu ya. Ujungnya ya itulah kejantanannya. Walaupun harus bungkam ini, mohon maaf kalau bisa kan kayak saya tetap tidak ada kebencian terhadap siapapun ya. Jadi cerita kayak tadi itu saya nggak sebut lah nama pentolan FPI yang sering saya buat goyonan seperti ini. Artinya tetap saya meranggap bahwa mereka adalah saudara saya, sebangsa, seagama, bahkan seakidah. Oke, masuk ke ini Gus Fuad ini. Kalau tidak salah itu kan antara persepsi masalah Habib ya. Kayaknya ke sana kalau saya dengar, bukan kayaknya ya, dari beberapa media cetak karena sempat saya pengen tahu juga apa sih masalahnya. Terus ceramahnya Gus Fuad itu kan nyerempet kepada urusan Habib. Seperti yang sampai katakan tadi, yang di awal tadi bahwa ketika
seseorang jadi ada keterbelahan kan, pencinta kiai begitu mencintai fanatik disinggol sedikit pun begitu juga pencinta habaib juga fanatik di sini itulah maka dari situlah menurut saya kembali lagi, apalagi urusan Gus Fuad ini mohon maaf saya tidak membela siapapun, semua adalah saudara saya lah gitu. Tetapi ada kesalahpahaman, mungkin itu biasa terjadi. Konsep NU itu, konsep akidah aja itu tawassut kan, ada di antara ma bainahuma, ada di tengah, ada tawazun menimbang baik buruk. Saya ambil pada sisi tawassut atau wasato, ada di tengah. Ketika kita menjadi pencinta siapapun, lihatlah bahwa orang yang kita cintai itu, kecuali Nabi Muhammad ya, masih sifatnya manusia, tetap yang namanya manusia sifatnya adalah makhlul khata'i wan nisyan, tempat salah dan dosa atau keliru. Maka itu saya sering mengatakan kepada teman-teman, memanusiakan manusia dalam pengertian bahwa manusia itu pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Maka di dalam mencintai jangan sampai terjebak kepada kultus individu yang kemudian berlebihan. Yang satu mungkin karena dia dianggap kiainya sehingga apapun yang dikatakan tidak pernah ada kesalahan. Yang satu karena ini adalah Habib di umumnya kita menganggap beliau itu adalah sebagai turunan Nabi, walaupun nanti dalam fakta sejarah kan masih banyak hal yang perlu dikoreksi gitu. Tapi secara umum orang menganggap bahwa Sayyid sebenarnya sih lebih tepatnya Sayyid atau Syarif. Sayyid itu adalah orang-orang yang teridentifikasi sebagai turunan dari Sayyidina Husain. Syarif adalah orang-orang yang diidentifikasi sebagai turunan dari Sayyidina Hasan. Tapi di sini biasanya disebut Habib. Kalau kita bahasa literatur, kata Habib itu disandangkan kepada Sayyid yang memiliki tingkatan tertentu sebenarnya. Tapi sekarang kan semua orang asal Sayyid Habib kan gitu. Kita pakai yang umum, anggaplah Habib, anggaplah benar gitu ya bahwa beliau adalah turunan Nabi, berdarah Nabi. Tapi kan ada juga oknum dari mereka yang mohon maaf dalam tanda petik menjual leluhur, datuk-datuk di darah Ani, mengalir darah datuk-datuk Ani sampai nyebut-nyebut. Nah sekarang kita melihat apakah Nabi pernah seperti itu. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan ke kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi juga diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian Nabi juga dalam sabda yang lain bahwa aku diutus bukan untuk mengutuk. Sementara dari oknum-oknum yang katanya Habib ini kan banyak seperti ini. Mungkin ya yang tahu kan hanya Gus Fuad yang melatar belakangi ceramah Gus Fuad. Yang ada kata-kata di belakangnya itu mungkin yang tidak tepat atau panas bagi sebagian mereka yang mencintai Habib, karena kan kata-kata diantaranya itu nggak usah berdakwah lah kan begitu. Kasarannya begitu. Kalau masih mengumbar masalah kebencian atau apa, konteksnya mungkin di situ Gus. Mungkin di situ karena kita masih punya Pak Quraish Shihab. Kan kita memiliki di NU, kita memiliki Habib Lutfi, Habib Anis yang kata teman saya lebih Jawa dari orang Jawa gitu. Kan begitu. Dan masih banyak habaib yang menyembunyikan diri yang soleh-soleh, termasuk diantaranya adalah keluarga dari bapak angkat saya. Saya walaupun sama teman-teman dianggap anti Habib, saya aslinya punya bapak angkat dari orang-orang yang bergelar Sayyid itu. Artinya apa? Kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi itu secara jeli dan tawassut, membenci jangan berlebihan, memuja juga jangan berlebihan, sehingga Gus Fuad pun bisa saja ada kesalahan, yang orang disebut Habib pun tidak menutup kemungkinan juga ada kesalahan. Maka ukurannya sih kalau kata saya, ketika kita melihat dalam konteks tokoh kekiaian atau keagamaan yang dikaitkan kepada Nabi, menurut saya sikap kita apa? Kembalilah bahwa yang sudah mendapat SK dari Allah itu kan ulama. Betul. Bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kalau konteksnya di sini, insya Allah kita tidak akan ada kecenderungan dikotomi dikotomi sehingga kayak tadi terjadi kotak-kotak akhirnya dikotomi yang menimbulkan kotak-kotak. Yang satu merasa pribumi begitu, padahal ketika ditelisik belum tentu juga kan. Jangan dulu bos ngaku pribumi, jangan-jangan Anda berdarah sama kayak saya ngaku pribumi, secara badan saya hitam ya kan,
ada toh di belakang, ternyata setelah diselisih silsilah ternyata saya tidak terlalu pribumi. Ini mohon maaf, artinya janganlah mengaku merasa paling pribumi, yang satu dianggap asing. Begitu juga yang mohon maaf, yang dari asing ini merasa terasing, dan apalagi seolah-olah menjadi tuan gitu. Maka kembali seperti yang kita bahas dulu, kita sebagai bangsa Indonesia, siapapun kita, bagaimana membangun bangsa ini. Kita sebagai orang Islam, ya bagaimana konteks keislaman yang kira-kira membuat nyaman semua orang. Kalau semua menyadari sebetulnya kita berada dalam negara yang pluralis, kemudian juga memegang teguh terhadap kebinekaan, tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi kita mengkotak-kotakan suku, ras, dan agama. Saya pikir setuju ke sana gitu aja. Setuju ke sana. Tugas semua, baik kita yang ada di bawah memberikan penyadaran untuk kalau lagi-lagi basic NU, sikap tawasud harus benar-benar dijaga, berimbang ya, tawasudnya berimbang atau moderat gitu. Kemudian melihat ke depan yang lebih baik, bukan malah memberi kotak-kotak. Dan ini kan tugas bersama, baik mungkin podcaster termasuk sampai ini punya tugas. Jangan lantas kemudian memancing kekeruhan seperti yang banyak gitu kan. Dan terutama juga kiai-kiai dari segala level di tingkatan di NU untuk memberikan penyadaran-penyadaran seperti itu. Walaupun mungkin sudah dilakukan, tapi riak-riak itu kan tidak pernah hilang sampai hari ini. Selalu saja ada peristiwa seperti yang terjadi pada Gus Fuad ya. Kemudian juga kalau saya sering ngisi DTD atau PKD di Ansor di tingkatan yang terendah pun selalu hal ini saya sampaikan. Kenapa? Pertama, dalam akidah pun sebagai orang NU adalah tawasud. Maka jika ada orang mengaku dirinya NU yang di podcast tapi berlebihan, saya agak ragu juga apakah sudah mengkaji betul tentang sikap NU gitu kan. Yang wasata, yang moderat, termasuk juga yang mohon maaf mungkin dari saudara-saudara kita yang bukan NU tapi akidahnya sama, atau siapapun memandang ke depan atau ke samping, ke kanan, ke belakang dengan sikap yang tawasud, dengan sikap yang berimbang, tidak terlalu berlebihan, dengan sikap yang moderat. Insya Allah dengan demikian tidak akan minimal mengurangi, meminimalisir konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Hasilnya apa sih? Hanya menimbulkan kebencian gitu. Betul. Dan memenuhi ruang-ruang udara di podcast. Oke, pemirsa, tapi yang paling menarik sebetulnya cerita Anda yang dikepung oleh 250 pasukan. Kata koran ya, saya nggak ngitung. Tapi Pak, kenapa saya anggap cerita ini? Karena tadi kan masih diduga XFI. Kalau saya kan jelas melihat kan, walaupun FPI waktu itu pasukan berseragam, FPI, walaupun tidak semua. Saya nama-namanya sebagian masih ingat. Tetapi bukan berarti lantas saya membenci FPI secara total gitu, enggak. Artinya saya pernah juga dibantu FPI loh. Satu saat saya pulang dari satu tempat, ban saya bocor. Dibantu sama FPI. Akhirnya motor saya taruh di tempat teman, saya diboncengin FPI itu sampai ke Ciganjur. Artinya apa? Inilah kita sebagai manusia. Bisa saja di dalam satu saat kita ada konflik, tapi tidak menutup kemungkinan pada satu saat kita membutuhkan dia. Oke. Terima kasih, ceritanya luar biasa ya. Dikepung oleh 250 FPI, tapi Anda bisa membalikan sebuah keadaan, ciut nyali orang-orang FPI. Luar biasa ini. Mau berguru silakan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.